Nah berarti SMA tuh udah selesai. Lu sempet kuliah nggak sih, Yop? Sempet sih, kayak kucing sih emang. Di SMA itu waktu aku lomba-lomba, aku dibiasakan dengan musik rock. Pertama, awalnya sih gue coba. Iya. Yopi, what's up bro? Ya, Awalnya gimana? Gimana kabar? Udah mulai aja, ya kan? Oh gitu. Jalan Udah aja. mulai. Udah mulai. Udah mulai. Gimana kabar Yop? asik, asik. Kesibukan hari ini gimana? Kesibukan belakangan. hari ini sih ya sibuk nggak ngapa-ngapain sih tepatnya. Karena Gimana? hujan ya. Karena hujan. By the way sih. teman-teman yang belum tahu, ini Yopi adalah salah satu musisi senior di Bali ya. By the way, Basis. kamu Ya. OG in the game ya men ya. Aku gini do, jadi aku kemana aja teman-teman yang ke scene musik, karena aku juga suka dengerin musik, nanya namanya Yopi, kalau kenalan pakai namanya dia, tahu semua orang-orang. Dia tuh kenal. Yopi siapa? Yopi Bass. Oh Yopi Yoi. Bass. Iya, man. Iya serius. Lu nggak usah. Jadi makin tinggi malah. Rendah. Aku punya rendah itu makin tinggi kan. Iya. Iya. Bakar lu, Pak. Bakar lu. Buset. Ini salah apa sih? Jadi kita kembali di acara Satu Asbaks. Jadi gimana Yop? Kesibukan belakangan ini? Masih sibuk sih. Ya, puji Tuhan sih kalau kata orang pandemi sepi apa ya, aku puji Tuhan ada lah. Ada aja terus. Ya ada dan selalu cukup lah. Syukur lah Ya. ya. Syukur lah. Masih bisa ya kasih berkat buat orang. Wih asik, mantap. Emang harus berdampak sih. Yoi. By the way, lu asli mana Yop? Asli Semarang. Semarang. Gue lahir di Semarang. Lahir Oh, Semarang. aku kira Malang kok. Semarang, Bre. Oh, kira Malang. Bukan Semalang ya. Oh, asli Semarang. Semarang. Di Bali udah berapa lama? Udah 6 tahun. 6 tahun. Itu lama juga ya? 6 tahun. Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Kamu tuh gini ya sih, sempat apa road trip gitu nggak sih? Ya, ya. Petualanganmu main musik kan udah lama lah ya. Iya. Berapa lama kira-kira? Udah berapa lama gue hidup ya? Anjing lu udah tua nih ya. Udah tua lu, Yop. Udah tua. Udah muda tapi dia anjir. Iya, tapi udah tua nih orang. Ya, kira-kira gue start itu SMP kelas 2 apa ya? SMP kelas 2 udah main Iya, musik. kelas 2. Pertama tuh bass langsung, Yop. Enggak, gitar. Nah, Ya. ini nih biasanya basis awalnya gitar. Tapi kenapa hijrah ke bass? Nah, Apa yang itu. membuat itu? Apakah gitar itu terlalu banyak senar gitu? Nah, Atau gimana gitu? Sepertinya para basis mungkin banyak yang setuju dengan ini. apa Jadi, tuh? gue itu dulu main gitar. Maunya main gitar, kalau enggak drum. Karena kalau di panggung kayak keren aja gitu. Keren aja emang. Aku main drum. Valdo main Aku drum. main drum juga. Gua main drum juga ya kan. Ya, aku main. Terus ya udahlah, karena drummernya ada dan dia lebih bagus, terus akhirnya saya main gitar. Aku main gitar terus karena waktu itu aku main di ensemble gitu bandnya. Terus kebanyakan gitarnya, nggak ada yang mau main bass. Oh, Nah, itu. Iya nggak sih? Ya. Nah. Ini pasti banyak nih basis yang setuju. Basis adalah gitaris yang gagal. Iya, benar. Di situ gue buktiin kalau jadi basis? iya jadi bass. Akhirnya sampai sekarang ya mungkin masih ada mungkin teman-teman gua ngeband waktu itu udah banyak yang nggak main musik lagi. Udah nggak main musik Ya, lagi, udah selesai. akhirnya cuman aku sendiri yang bisa ngebuktiin bahwa aku karena aku main bass itu aku seriusin, aku terus waktu zamanku itu kan aku SMA sih tepatnya. Aku baru tahu ada basis namanya Flea dari Red Hot Chili Red Hot Chili Peppers. Iya, Yoi. kan? Red Hot Chili Dia Peppers. adalah salah satu yang Influence. ya yang apa ya membuka kacamata masyarakat bahwa bass tuh nggak harus cuma di belakang diem. Yoi, benar. Setuju gua. Tapi bass itu keren bro. Karena kalau nggak salah dia yang lead kan. Iya, jadi dia itu ada dia harus bisa main rhythm juga harus bisa main melodis. Ngeri ya. Iya, iya dong. Berarti SMP tuh sempat ngeband, terus ngeband langsung main bass. Ya di situ SMP sih masih belum yakin bener aku mau main bass atau main gitar atau main drum. Oh. Tapi maksud gua pertanyaan gua, Nah, alat musiknya banyak nih. ya. Kenapa lu jatuh hati pada bass gitu? Apa yang membuat Ya, dia jatuh hati ke bass gitu? Kenapa nggak piano? Kenapa nggak piano? Kenapa nggak atau- harmonika? Nah, harmonika nggak gini dong. Kenapa nggak seruling? Harmonika gini, ini apa ya? Harmonika ya bener.
kenapa nggak jual bakso aja? Kenapa nggak main drum aja? Ah, itu enggak dong, itu kendang dong. Kendang. Kenapa? Kenapa, Yop? Ya, itu akhirnya gue membuktikan kepada teman-teman kalau main bass itu juga bisa jadi seperti yang lain, bisa dapat attention juga dari yang lain gitu ya. Cuman walaupun harus diingat bahwa pemain bass itu tetap harus jaga gawang, jadi nggak harus nongol. Cuman kata orang-orang gue tuh yang nongol gitu. Iya, dia kalau di panggung, gue beberapa kali nonton dia kan. Paling kelihatan, jadi kayak center of attention gitu si Yop ini. Ya, Apa karena awet muda? boleh sih. Kayaknya tengil memang. Gaya Tapi tengil. jago. Lu mau ngapa kan enggak, dia ngomong apa? Aku pernah beberapa kali main sama dia, emang agak Iya. flexing. Jago jadi ya udah lah. Jago, yang Suka terserah. dia aja, terserah. Sebenarnya beda tipis antara jago sama songong kali ya. Nah, Loh, songong nggak apa-apa, yang penting jago. iya, kalau udah ngomong jago itu ngeselin sama. Nah, lu berarti 6 tahun di Bali, Yop ya? Ya. Itu lu ceritanya gimana sih bisa pindah ke Bali dari Semarang dari itu? Dari Semarang itu gue sempat pindah ke Jogja. Oh, ke Jogja dulu. Jogja, Semarang dalam bermusik. Jadi gue sempat ngeband juga di Jogja. Terus akhirnya gue pengen lebih luas aja. Jadi yang gue rasa tuh kayak di Semarang tuh udahlah, teman-teman udah tahu, udah banyak teman yang tahu, udah cukup lah. Terus pindah ke Jogja, akhirnya gue main di sana, berkarya di sana, jadi udah banyak yang tahu. Terus intinya gue suka berteman, jadi akhirnya Lu suka menemukan circle baru gitu ya? jadi gue suka berteman, akhirnya pindah ke Bali. Ya di samping itu ya pengen lebih luas aja, karena di Bali ini kan boleh dibilang jendelanya Dunia. Dunia, betul. Iya, jendela untuk Indonesia itu adalah jendela dunia. Iya. Untuk Indonesia. Setuju. Paling dicari ya. Paling dicari. Lu di sini cari orang mana aja ada, ya nggak? Betul. Rusia lah, orang Cina lah, orang Jepang. Tapi sekarang lagi nggak ada. Orang Kroasia, men. Serius lu? Kroasia ada. Lu ketemu orang Kroasia? Kroasia, men. Banyak banget. orang Ngomongin Kroasia. gimana? Ya ngomong Inggris, cuman ada orang Nggak lagi ngomongin cewek kan lu? Enggak. Jangan. Kalau cewek Rusia aja. Rusia. Banyak bertebaran di Canggu. Kata IG yang viral gitu sih. Iya kan, makanya. Ngomong-ngomong, by the way, kita udah ngalor ngidul. Masa kecilnya Yopi, gue penasaran sebenarnya dulu. Nah, tapi sebelum masuk situ, tawarin minum dulu kali ya. Tawarin minum. Oh, iya. Lu minum apa, Yop? Es kopi warkop kan? Kopi warkop. Nah, ini kan lagi di warkop kawan. Asik. Silakan Bapak dibuatkan dulu. Buatin dulu ya. Iya. Jadi masa kecil lu gimana, Yop? Dulu nakal nggak? Nakal atau gimana? Sekolah, pendidikan, segala macam. Biasanya musisi-musisi yang rock and roll itu pada cabut, nggak suka dikekang kan? Yoi. Ya, Apakah Ya. kamu adalah salah satu orang yang seperti itu? pasti. Pasti. Karena kalau ngomongin masa kecil apa masa muda, kalau masa kecil ya gitu aja lah. Angkatan gue kayak apa sih, nggak ada gadget, nggak ada apa ya gitulah. Saya main di kampung itu masih wajar lah ya. Terus SD gimana SD? Ya gitulah, seperti angkatan 80-an yang lain, nggak ada gadget, nggak ada. SD 80-an tua banget ya. Enggak, 90-an gue. 90-an. 90-an. Kira gue kelahiran SMP tahun 90-an berarti ya? SMP udah 2000, 90. SMP gue baru lahir. Enggak. Iya, gue SMP gue baru lahir kan? 2000 gue lulus SMP. Nah, gue baru lahir dulu. Iya, bagus. 2000 udah Lihat muka kelahiran 2000 kayak gini ya. Poros berarti dia. gue 97 anjir, gue udah lebih tua daripada dia kayak kelihatan bangsa. Orang-orang kalau gue tanya bilangnya gue umur 27 gitu, bre. Kurang Iya. ajar. Padahal 37. Enggak. Ya, Berarti balik lagi. 24. Mas Yopi, silakan Mas Yopi. Oh ya, terima kasih. Kalau masa kecil gitulah. Kalau masa kecil gue sama seperti angkatan 90 yang lain. Jadi gue ikutnya di angkatan 90 dong. Walaupun kelahiran 80, itu kan itulah. Terus Lu besar di era 90-an berarti ya? ya kayaknya lebih ngebahas ke ini ya. Awal karir apa gimana nih? Awal karir kali ya? Sabi, awal karir. Jadi di angkatan saya itu masih orang tua-tua kita itu
masih memandang musik itu pekerjaannya nggak tetap. Bahkan Mungkin sekarang ya. iya, Sekarang. bahkan bukan di zamanmu aja. Zamanku juga gitu. Yoi. Musik itu masih yang jadi aku ingat dulu zaman SMP aku pengen juga jadi musisi. Cuman memang nggak dapat support dari orang tua. Ya. Terus akan sangat berani kalau misalnya kamu Yop, bisa terjun ke sana. Apakah ada itu larangan-larangan dari orang tua itu dulu? Pasti. Apa disuruh jadi PNS lu? Pasti. Nah, ini gini. Nah itu tentara kayaknya dia tentara. Lu tentara waktu itu ya? TNI ya? Anjir, jadi tentara. Enggak, gue memilih jadi preman. Gimana? Dilarang iya. Bahkan waktu itu gue udah ngebuktiin dengan prestasi. Waktu itu gue sempat ikut zaman gue SMA tuh tren lomba-lomba band. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Cuman lomba band. Jadi gue sering bawa pulang prestasi. Gue dapet the best prize lah. Gue juara lah piala-piala gue. Itu masih belum direstuin. Iya. Oh iya. Bahkan sampai di tingkat itu gue belum direstuin. Udah dapet piala, Udah dapet menang piala, iya. band, masih belum Karena direstuin. gini bro, mindset orang dulu tuh kan ini menghasilkan apa enggak buat kedepannya Iya, gitu loh. masih Ya kan? tetap Betul kan? masih tetap dipandang seperti itu. Iya. Seperti itu. Bukan masalah lu dapat piala kan ya cuman Iya. kenangan lah kasarnya gitu loh. Iya. Nggak bisa ngasilin duit gitu maksud gua. Tapi itu sebenarnya jadi modal kan untuk kita, karena kalau udah menang lomba apalagi kompetisi, orang udah mengakui kan Iya. Iya. sebenarnya. Cuman pandangan orang dulu begitu. Tapi masih tetap belum bisa sampai Iya. aku ingat tuh, aku piala pertama itu aku dapetnya di kelas 2 SMA. Iya, sampai ke kelas 3 sampai lulus aku dapat sekitar 15 kali the best bass. 15 kali Iya. the best bass. Iya, iya. Anjing. Gila, 15 kali man. Masih Pantes songong dia ya. Emang jago, gua udah Songong dari kecil ini orang harusnya ya. sampai lebih dari sampai setelah SMA pun gua masih ikut kompetisi, terus sampai gua pernah apalah, dan akhirnya hampir lulus SMA baru aku dapat bass pertama. Bass pertama lu apa? Dibeliin. Ada aku pakai chord kerbau. Lu beli Jadi sendiri dia tuh pakai kecil. uang lu? Enggak dibeliin bokap. Dibeliin bokap. Wih, itu maksudnya pertanda persetujuan kayaknya tuh ya. Akhirnya dapat mesin. Belum juga. Anjir, panjang Belum. nih, panjang. Terus Panjang. Terus. Sampai gua udah kerja di musik sekalipun, gua udah ngasilin, tetap masih belum disetujui sampai umur 20-an lah. Itu masih belum disetujui dan lain sebagainya. Aku itu baru disetujuin itu, baru maksudnya denger dari mulut bokap sendiri yang akhirnya mereka nyerah untuk ngejar aku untuk bekerja di luar musik itu baru Beberapa 3 tahun yang lalu. Aku masih 3 tahun yang lalu. Baru 3 tahun yang lalu. Itu umur berapa itu 3 Karena tahun? bokap itu punya usaha usaha, dan dia sangat pengen aku nerusin usaha. Oh, oke. Nah, akhirnya baru dia keluar dari mulutnya dia sendiri bahwa dia ya udahlah kalau emang ini pilihan, karena aku kerja di kapal waktu itu. Oh, seperti kapal ya. Dia jelas kan. Iya. Jelas kan. Betul. Nggak kayak Musisi. ya musisi pasti beginilah. Iya. Ya, kalau pas lagi rame ya rame, kalau pas lagi Iya. sepi apalagi pandemi kemarin kan. Iya. Banyak teman-teman dan saya sendiri berdampak, bahkan ada yang jual alat, saya juga gitu loh. Sempet juga itu ngalamin. Sempat. Sampai jual alat. Sempet. Oh gila, berarti dampaknya gede Mau banget bilang ya. apa? Gila ya. Mau bilang Iya, apa? iya. Untuk bertahan tetap. Oh, Karena iya. benar. Iya, dapur tetap ada gitu loh. Yang penting dapur ngebul ya kan. Penting nggak perlu ngebul. Betul cuy, iya. Perut nih nggak bisa diisi pakai senar. Oh iya, benar. Nah, Bisa. yang gue mau tanya tuh, yang bikin gue bingung ini loh. Lu kan dikenal sebagai basis yang nggak punya band lah kasarnya. Session player, kalau kita Ya. bilang ya kan. Single fighter. Single Oke. fighter. Nah maksud gue, kenapa dengan lu punya kemampuan skill kayak gitu, kenapa sih lu nggak bikin band aja? Kayaknya band lebih menjanjikan nggak sih? Atau original deh. Iya, Oke. Why? Punya sih beberapa kali. Sempat punya lah, ya iyalah gua anak band gitu. Iya. Berapa tahun? Berapa? Iya. Jadi sempat punya sih, cuman yang terjadi ya untuk sekarang sih aku nggak pede untuk bikin band. Karena susah ya. Band sendiri. Karena apa tuh? Bukan nggak pede, belum pede. Untuk sekarang Karena belum apa? pede. Karena susah. atau Karena apa? untuk ngatur orangnya dan Oh, iya. harus bertanggung jawab di satu band itu. Jadi sekarang ini
untuk hari ini, terus sampai hari ini aku masih ikut ke orang, jadi masih ikut ke proyeknya orang. Jadi aku rasa lebih aman sih di situ. Dan Siapa aja tuh ya? Bisa lu sebutin nggak proyeknya siapa? boleh. Rio Sidik Quintet. Rio Sidik. Oh, Oke. Sidik. Rio Mas Sidik, Rio ya? Mas Rio. Adin Fasmail. Adin Fasmail, gua tahu tuh. Terus aku sempat session di Crow. Oh, Crow Iya. yang pakai kotak gitu ya, pakai topeng Pakai gitu. topeng panda. Panda, ya. Kayak kucing sih emang. Bukan kayak panda. Lama dia sendiri juga tahu kok. Itu jokes internal. Semoga lu nonton ya. Ya, Crow itu artisnya salah satu artis Jerman lah. Dia cukup besar di Jerman. Terus siapa lagi, Om? Apa ya kalau ngiringin artis banyak sih kayak pernah juga Tompi Pernah lu, Tompi. serius. Wih, Tompi pernah, Rika Ruslan pernah. The Groove. Enggak Nah, The Groove ya, dia sendiri ya. Teza juga ya. Tessa Belakang. ya, cuman Tessa. waktu itu akhirnya nggak jadi pakai di videonya, jadi Oh. ya pas ada guanya nggak ada. Cuman sampai sekarang berteman baik sama Tessa. Tessa Oh. baik banget. Tapi kayaknya lu bolak-balik Jakarta terus deh kemarin-kemarin. Ya itu sama RSQ. Oh. Untuk sekarang gue dapat reguler kayak sebulan sekali gitu di Jakarta. Oh iya. Wih, nice dong. Enak dong ya. Ya puji Tuhan lah, itu rezeki. Iya. Gua kemarin nonton man, pas dia main di Jakarta tuh dia sendiri gua nonton sama dia Oh, dia CBD. Iya. Oh, sama Mas Rio ya. Iya, di robot apa tuh gitu kan, Oh. robot Enco. Ya, Oh. robot ya. Alim man, sumpah Oh alim ya? banget. Pecah tuh. Pecah banget. Semuanya jago-jago banget, sumpah. Ya. Ih. Jadi ngeri gue kalau denger musisi jago itu apalagi Man. berhadapan Ya, kayak ini. puji Tuhan. Berarti banyak dokter kali kita. Tremor. Tremor. Ya puji Tuhan masih dipercaya sama orang-orang itulah, sama mas-mas itu. Mas itu. Tapi Jadi kalau lu jadi musisi dulu bertahun-tahun ya, maksudnya lu ada kendala nggak sih sebagai seniman, sebagai musisi gitu? Apa sih kendala lu yang selain tidak direstui iya tadi. tadi harus itu? Kendala ya. Yoi. Ini di semua seniman pasti terjadi. Kalau pas lagi rame-rame, kalau pas lagi sepi-sepi itu aja. Berarti Iya. di jobnya aja berarti ya? Pasti. Di jobnya pasti ya? Di job pasti. Makanya Karena itu. kita kan ya kecuali ada beberapa teman-teman yang main reguler ya. Sampai yang aku dengar tuh sampai yang udah belasan tahun main di satu tempat terus. Atau yang memang musisi kayak gue pernah kerja di kapal, ya musisi kapal, jadi mereka turun kapal naik kapal itu kerjaan tetap kan. Cuman kalau yang session apalagi ya freelance kayak aku gini ya itu kendalanya di situ. Di job itu ya. Iya di job. Kalau misalnya reguler juga, kalau misalnya reguler kan mostly kan kontraknya per bulan. Jadi Oke. sebulan, seminggu sekali dan sebulan aja. Ya. Nah, Bulan depan belum tentu. Nah di situ lagi. Itu aja sih. Tapi kalau kita tarik mundur lagi nih, perjalanan lu menjadi seorang basis nih kan, maksud gua kayak lu awal mulai main bass tuh apa ya? Maksud gua awal main bass tuh gimana sih gitu maksudnya? Sampai harus jago ini tuh lu belajarnya gimana gitu? kalau sekarang orang mau belajar kan gampang Iya, tinggal iya. YouTube, Maksudnya terus kalau lu baca. dilihat siapa gitu Iya. maksud gua kan? Iya. Oke, jadi secara tidak langsung dia mengatakan saya adalah tua. Emang tua. Lu Lu harus mengakui itu. Tua. Lu harus mengakui itu. Tapi tua tapi awet muda. Iya. Itu Iya. yang harus diakui juga. Apa? Jadi untuk saya yang setua ini, Panggilnya Kong. Kayak jigu ada. Oke, boleh bakar lagi ya? Boleh dong, bakar pakis. Bakar-bakarnya. Nggak ada endorse, sorry jadi harus diumpetin. Supaya ntar ada brand lokal yang masuk ya. Kebetulan gue dikasih talenta urat malu yang tipis banget. Jadi gue tuh nggak malu bisa asik ini. ya tanya ke orang misalnya. Aku tuh sering ya datang ke klinik. Jadi Klinik apa nih? klinik bass. Oh, klinik bass. Ya, Oke. klinik musik, Kayak klinik 24 musik. jam ya kan. Klik bersalin. Ya. Ngapain tuh? Punya itu namanya merah. Ini obatnya warna merah. Terus. Jadi aku tuh sering ya datang ke klinik-klinik musik gitu. Terus aku nggak malu untuk langsung tanya. Aku orang yang pasif kalau dalam klinik tuh yang pasif kalau misalnya ada pertanyaan gitu aku nggak suka tanya di situ. Jadi aku suka langsung
jalan ke belakang nemuin orang-orang itu, kenalan sendiri. Halo Mas, saya basis. Oke. Sebenarnya kalau misalnya gini gimana? Atau triknya sih biasanya aku langsung minta nomor. Iya, jadi nggak minta. Aku memperkenalkan diri, saya adalah musisi, saya adalah pemain bass. Di sini, Mas boleh nggak kenalan? Boleh nggak aku minta nomor? Jadi nggak minta foto. Kalau minta foto kan kesannya kan kalau artis itu fans. Oh iya. Tapi kalau minta nomor tuh lebih ke Personal. tapi jangan ganggu juga, jangan Iya. ganggu mereka juga. Gitu. Aku lebih suka kayak gitu, terus aku tanya-tanya, gimana cara touch bass untuk supaya begini suaranya, gimana biar dapet groove-nya untuk mainin musik ini atau gimana. Nah itu dari kayak gitu itu terus gua bener-bener aku belajar di rumah, bener-bener ngulik. Ya kayak gitu Gitu sebelum lah. ada YouTube ya. Nah, berarti Sebelum YouTube itu ngetren. berarti musik pertama lu apa? Apa maksudnya band atau Genre yang pertama kali lu dengerin tuh band The Beatles atau siapa lah gitu? Di SMA itu waktu aku lomba-lomba, aku dibiasakan dengan musik rock. Siapa tuh bandnya tuh? Kayak Dream Theater. Dream Theater. Ya, kalau misalnya Indonesia ada God Bless. Oh, God Bless. Ibu ada power metal. Power metal, ya. Band ya, band power metal. Berarti lu besar dengan lagu-lagu seperti itu ya? Ya. Sebenarnya ya, metal-metalan gitu. Tapi Ya. sekarang mainnya jazz. Banyakan jobnya jazz sih. Banyakan jobnya jazz. Jadi tidak menutup kemungkinan aku mungkin masih main pop juga. Masih main di wedding juga. Tapi kalau misalnya bass gitu ya, aku penasaran karena kalau misalnya bass, rock dan metal dan jazz itu kan sebenarnya ada lick-lick yang beda gitu kan. Jadi adaptasinya susah nggak sih sebenarnya? Dengan teknik yang dipakai untuk metik si senarnya kayak gitu. Ada treatment khusus sama seperti kayak lu naik motor. Lu naik motor yang ada kopling-nya dan yang matic. Nah, jadi treatmentnya beda. Oh iya. Iya kan? Ngerti gua, Jadi ngerti. kalau misalnya oke langsung aja lah. Jadi kalau di musik nih ya, kalau misalnya rock lu butuh power lah dan lain sebagainya. Dan tapi touch orang itu tetap nggak bisa bohong. Ciri khasnya Iya, beda. ciri khasnya. Misalnya aku itu main buat aku ya, aku itu main swing itu tetap ada rasa apanya ya, tetap ada rasa groove-nya, tetap ada rasa funky-nya. Kalau teman-teman bilang aku ini funky garis keras gitu. Asik, funky garis Iya. keras. Pakai garis keras. Pakai garis keras. katanya. Cuman ya aku apa aja yang penting cair sih men. Ya, bener sih, bener. Bener lagi. Bener lagi. Ada acara ngapain ya? Iya. Realistis aja. Iya, realistis. Yang penting dapur ngebul. Iya. Baik situ kan. Nah, maksudnya kita balik ke belakang nih. Berarti lu gede dan besar di Semarang sampai SMA di Semarang. Sampai SMA. Besok Bahkan sampai lulus SMA. Oh iya, aku lulus SMA sempat jaga studio dulu. oh jaga studio. Studio musik. Studio musik. Oh, Aku jaga. Jadi seperti Yang bilang mati-matiin listriknya itu. Kalau misalnya udah sejam. nyalain Jangan gue main gitu dong anjing. Musik secara halus. Iya, jangan gue gitu. Padahal itu bahaya buat si alat kan. Iya. Langsung diblok gitu mati. Iya. Iya nggak sih? Enggak, Enggak. kalau zamanku itu pakai lampu sirene di studio. Oh, Jadi iya. kalau udah waktunya habis, lampu sirene nyalain ter. Gitu. Oh, Kalau jin. mereka masih main aja, ada belnya. Kring kring. Anjing. Kayak sekolah dari SD, gue istirahat ya kan. Anjing. Iya sih. Parnoan juga ya pakai sirene. Kring kring kring. Mereka langsung diem. Nah, berarti SMA tuh udah selesai. Lu sempat kuliah nggak sih, Om? Sempet sih. Sempet. Ya, Kuliah musik. enggak. Oh, oke. Kuliah komputer. Lah, kuliah komputer. Itu dia makanya gue berhenti. Orang aneh lah Mama ya. Ya enggak, karena apa? Kenapa enggak cari musik? Karena orang tua tadi. Karena orang tua, iya. Jadi Oh. aku mencoba nurutin orang tua. Orang tua bilangnya gini, kamu nggak mau nyoba kuliah apa komputer kayak atau apa yang lain akuntansi atau apa? Oke komputer. Karena Iya, itu adalah lebih masuk akal Iya, karena daripada aku akuntansi. bilang, ya mungkin contohnya komputer ya udah komputer aja. Apa Iya. mikir-mikir sebenarnya ya aku sendiri pengennya kuliah musik gitu loh. Hmm. Walaupun waktu itu ya standar kuliah musik nggak segampang itu sebenarnya. Ah. Tetap lo harus bisa baca not, lo harus apa. Waktu itu belum bisa gitu loh. Tapi sekarang bisa nggak sih kamu baca not? Bisa, cuman kalau dibilang not apa namanya? Balok. Partitur gitu, not Partitur. balok ya. Hmm. Balok harus bisa sih, cuman Bisa. nggak bisa yang prima vista yang langsung baca. Nah, ini kita coba ini ya. Gue mau nanya maksudnya ini di luar musik nih, maksudnya tentang background lu segala macem nih. Lu tuh SMA di Semarang segala macem kan?
Lalu kuliah itu di mana tuh? Kuliahnya Semarang. Nah, Univnya apa? Universitas Dianus Wantoro. Oh. Yan Cuman Nusantara. nggak lulus kok, cuman 2 semester doang. Setahun doang anjing, Setahun doang. Kelihatan banget nggak nyaman ya. Iya. Terus Kelihatan kabur. Cabut. Terus lu cabut langsung nekunin musik atau gimana? Ya apa ya? Ya aku merasa udah bisa ngasilin duit aja. Ya waktu itu songong. Ya nggak songong Nah, maksudnya. waktu itu sekarang juga songong anjing. Iya. Masih ke bawah. Jadi masih apa ya? Ya aku merasa waktu itu kondisi ekonomi orang tua aku lagi nggak baik. Jadi waktu itu masih kena dampak Krismon. Oh, Christmas dan apa? Pabrik 99. ya, 98. pabrik bapakku tuh tutup waktu Krismon, terus akhirnya dia masih kena masih ada dampak itu, walaupun itu kan udah 2000 sekian. Cuman Ya. bapakku tuh lagi nggak baik lah Lagi kondisi drop lah ekonominya. pokoknya. Iya. Jadi Sorry. aku berpikir Itu pabrik apa sebelumnya? kayu. Oh, Pabrik pabrik. kayu. Bapakku dulu ya pabrik kayu gitulah. Tapi terus akhirnya pabrik kayu tutup karena Krismon, terus akhirnya dia yang nguliahin aku itu temannya bapakku. Wow. Ya. Wah, ini seru nih. Iya. Nah, terus. Terus aku berpikir daripada bapakku minta tolong terus dia nggak enak, tapi aku kuliah nggak bener ya aku mending keluar aja. Iya sih, benar juga. Itu bijak juga sih. Bijak juga sebenarnya. Bijak dan berani. Walaupun jalurnya salah. Iya. Cuma Tapi ya bijak udah. dan berani. Tapi bijak benar-benar. Iya, lebih baik aku cari uang sendiri, aku nggak ngerepotin orang tuaku, walaupun berapa tapi aku bisa makan dengan jaga studio itu. Dan waktu itu start mulai reguleran ya dari ya pas jaga studio itu, terus aku berpikir kalau kayaknya nggak bisa idealis nih, harus belajar lagu untuk bisa main reguler, harus bisa main di kafe, harus bisa ngimbangin listnya teman-teman gitu. Jadi aku belajar, mulailah start bikin band akustikan gitu ya. Terus Untuk reguleran tadi itu. ya waktu itu belum musim akustikan. Ya aku start dengan akustikan dan puji Tuhan sampai sekarang bandnya masih ada walaupun aku di Bali. Oh. Iya. Nah, terus kalau musisi kan terkesan apa ya? Bandel. Bandel, nakal, Nakal. main ya kan? cewek, Nah, apa? narkoboy, Nah, mabok. gimana sih? Apa sih hal yang paling bandel yang perlu Oke, lakuin? sekarang jadi pembahasannya tentang sisi hitam saya. Black Padahal side. kulit putih ya. Sampai tato juga tinta putih. Gitu kan. Oh iya, ini juga. Iya. Gimana tuh? Apa itu? Itu sisi hitam lu tuh gimana sih? Maksudnya kebandelan kenakalan lu apa sih sebagai Lu pernah nakal gak sih? Mabok lu mabok apa pernah aja? lah, pernah lah. Dan itu masih dibilang ya mabok iyalah, mabok lah pastilah. Minum. Sampai sekarang minum cuman ya kalau pas ada momen aja. Karena udah berasa umur dan agak tua ya, jadi mulai berasa di badan ya. Tuh kan. Contoh host baru yang Tapi by the way gue penasaran ya, lu pernah kena drugs gak sih, Bre? drugs pernah. Apa itu? Giting itu biasa lah ya. Oke, ya pernah. Apa ya? Yang gue pernah cobain itu ganja dan sapi. Tapi itu udah lama kan ya? Udah lama. Udah lama. Udah bertahun 20 tahun lalu kali ya. Sebelum gue pindah ke Bali, dari 6 tahun. Ya sebelum itu ya, kayak masih 2 tahun. 2 tahun sebelum itu bahkan. Oh. Jadi sekarang udah clean ya, udah clean Karena ya. kapok. Apa kenapa tuh? Karena gue kan pernah masuk ke pertama. Awalnya sih gue coba. Iya. Awalnya sih gue coba-coba. Kayak jual tahu boraks ya kan? Enak kan? Anjing. Terus gimana? Ya awalnya nyoba-nyoba sih, ya, Hmm. sama seperti yang lain, sama seperti yang udah ketangkap itu, awalnya coba-coba, tapi terus lama-lama ditawarin untuk jualan, Sempet jualan juga. akhirnya gue sempet jadi dan ditawarin untuk jualan, terus kok iya hasilnya bagus juga, Iya. Tapi emang di drugs itu emang ngalir duit, Bre. iya, Karena kalau aku nonton dokumenter narkos segala macam, Pablo Escobar ya kan, itu memang gila-gilaan. Iya sih. Gila-gilaan. Kalau Iya, gue emang. juga gitu sih kalau di film ya. Tapi kalau kehidupan nyata gue nggak tahu ya. Gue nggak pernah soalnya. ya sama seperti pekerjaan yang lain lah, semakin besar risikonya ya kamu
harus semakin worth it lah ya. Ya, sih? benar. Masuk narkoba juga. Lu hasilnya besar, tapi ya resikonya ya kamu harus membuang umurmu, harus memotong umurmu untuk tinggal di tempat yang tidak kamu inginkan. Oh, betul. Ya, berarti sempat merasakan itu juga sisi. Untungnya puji Tuhannya, Tuhan masih sayang sama saya. Terus aku diselamatkan lah. Jadi atasanku ini upline gue Asik apply KMLM ya. KMLM. Tapi emang bener dunia hitam, dunia bandar narkoba itu seperti MLM kan. Jadi ada bandar besarnya lagi, ada yang turun, ada yang apa, ada yang sampai ke peluncurnya. Biasanya yang apes yang di bawah-bawah ini biasanya. Bawah kan yang dikorbanin. Nah, kok lu paham banget kan? Karena akal kan. Masuk akal kan. Masuk akal. Masuk Michael, yuk. Tapi disclaimer buat teman-teman jangan sampai kan gitu. Iya, jangan sampai. Nah, nanti gua akan pesen nih. Oh. Ntar dulu gue cerita dulu ya. Nah, Jadi terus akhirnya atasan gua kena Oh, sampai- kena ke gap Iya, tuh. sampai yang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sampai yang benar-benar dengan hukuman yang serius. Habis itu gua memutuskan ini pasti nama gua ada nih dicatat di Anjir, kepolisian. itu udah ngeri banget pasti, wah, Bre. gila sih. Itu Buset udah sih. ketar-ketir Iya. pasti, man. Gua sampai Dan gua lemes sih. sini, gua sampai pindah-pindah kota dan lain sebagainya. Gua nggak mau netep, pokoknya nggak pernah mau netep sampai yang di satu kota ini sampai lama gitu, nggak. Dari sini lu pindah lagi sana sampai akhirnya ke Bali. Dan gue mutusin untuk stop, Stop total. harus stop. Harus clean total. Harus clean total. Terus apapun itu. Apapun Jadi itu. sekarang ya paling Arab. ya Karena kan legal. Ya, legal aja. Oh, di Bali legal ya, Mas? Di Bali legal. Bali legal. itu juga apa ya, kayak pas temen ngajakin aja sih, nggak begitu suka minum juga. Oke, berarti itu lu sempat jadi user, terus lu sempat jualan, Drug jadi dealer. seller. Drug Iya. dealer. Itu berapa lama itu ya? Sambil main musik itu? Bersamaan? Iya, bahkan menurutku waktu itu kalau pas lagi sabu itu kan efeknya kan bikin kita aktif ya, Aktif. aktif terus kan. Nah itu sering gue pakai untuk latihan. Gue pakai apa? Cuman yang ini yang aku mau pesen ke yang lain. Ya kenapa jangan sampai terikat di situ? Emang rasanya enak bro. Oh Emang iya. rasanya seperti kamu ini lagi kayak rasanya tuh sehat aja. Padahal sebenarnya enggak. Nah, bentar. Rasanya kayak sehat aja. Lu kurus. Saya tahu banget kayaknya lu. Gue pengen tahu karena gini men, karena gini yo, aku nulis skripsi tentang legalisasi ganja di Thailand kan. Jadi Oh, iya. aku studi tentang ganja di Thailand. Eh, Jadi tertarik untuk itu, makanya setauku sabu ini adalah chemical kan. Jadi mungkin bad untuk body, Iya, ada iya, efek iya, samping yang tidak bagus Iya, sebenarnya iya. untuk body. Nah, Makanya aku penasaran juga. kebetulan aku juga pernah coba ganja, tapi kebetulan aku nggak suka sama efeknya. Nggak suka. Karena buat aku itu selalu kayak lemes, aku nggak bisa Ngantuk, Iya, iya. lapar. aku jadi nggak suka. Terus akhirnya aku milih untuk lebih suka sabu waktu itu. Hmm. Aku milih terus sampai ke titik dimana yang aku hidupnya harus gini terus ya? Apa Jenuh. harus? Iya, Capek. iya capek. Kenapa sih aku harus cari sabu untuk aku aktif gitu loh? Kalau nggak ada sabu kok kayak lemes gitu. Terus suatu saat pernah aku udah berhenti nih, udah kayak baru setahun berhenti apa ya, aku datang ke tongkronganku yang sekarang mereka udah di dalam semua. Anjir. Dari sekarang aku datang ke situ, Amit-amit. aku ditawarin, nih mau nggak? Aku bilang enggak. Aku sengaja tuh nongkrong di situ, jadi teman-teman pada semua, aku nongkrong di situ. Mau nggak? Enggak. Tapi lu nggak takut kalau misalnya mereka curiga terus ternyata lu dikira cepu Oh, segala enggak, macam? karena mereka cukup percaya lah. Oh, Oh iya. dan kamu juga bukan orang yang seperti itu. Iya, karena ya mereka percaya lah sama aku. Terus aku lihat sampai mereka tinggi, sampai mereka udah kocong semua. Udah high lah ya. Baru aku lihat di situ aku lihat kayak, oh, Apa gua kayak gitu ya? Iya, berarti aku selama ini kayak gitu. Jadi kayak rasanya enak, tapi kalau dilihat aneh men. Iya. Sebenarnya kalau
kalau dilihat itu, kalau lu sadar melihat orang yang lagi kenceng itu aneh. Iya. Iya. Dan ini orang ngapain sih? Nggak jelas. Jadi terus dari situ aku sadar bahwa ini ada yang nggak salah. baik. Ini ada yang salah. Ini nih nggak baik. Gitu. Ini nggak baik. Buat teman-teman yang masih pakai sampai sekarang, coba deh kalian, coba kalian berhenti. Ini saya nggak bilang kalian ada di mana ya. Cuman coba kalian berhenti. Kalian coba nggak pakai di tempat teman kalian yang lagi pakai dan kalian harus perhatiin itu. Mukanya aneh-aneh, men. Udah, pasti deh. Nah, kalian harus dengerin nih pesan dari orang tua soalnya. Kalian harus dengerin itu. Ini host yang baik ya. Berarti memang harus berkaca ya. Iya, lu harus lihat dong. Pas lu lagi sadar lu harus lihat. Dimana efeknya seperti apa? Kalau lu lihat mereka kenceng tuh kayak apa? Lu harus tahu langsung. Dan lu baru akan sadar di situ kalau lu lihat sendiri. Kalau misalnya ada temen yang kayak gitu, lu lihat sendiri biar lu nggak masuk. Tapi akhirnya karena kamu ngelihat kamu refleksi teman-temanmu yang aneh kelihatan seperti itulah, kamu akhirnya udahlah selesai aja udah. Iya, terus aku atau karena ada trigger lain juga? Enggak, akhirnya aku memutuskan untuk aku nggak mau seperti itu. Aku nggak mau dilihat orang kayak gitu. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak aku nggak mau dilihat orang aneh. Pas di panggung juga aku nggak mau akan terlihat seperti itu di panggung. Oh iya. Gitu. Itu jelek ternyata. Itu tuh nggak baik. Memang rasanya kalau pas sama-sama pakai mungkin rasanya enak. Tapi kalau pas lu nggak pakai dan lu lihat yang pakai, lu akan lihat itu aneh banget. Aneh banget. Tapi bisa berkegiatan. Sebenarnya enggak? Atau gimana? Orang-orang pakai sabu itu ya kenceng ya. Dia akan fokus melakukan satu hal yang dia rasa dia melakukan itu dengan sangat perfect. Ya, Padahal kalau lu lihat dan secara kacamata sadar, lu lihat orang itu, ini ngapain sih? Kok ngerjain nggak selesai-selesai? Kenceng, tapi sebenarnya fokus, tapi sebenarnya halu aja. menurut gue ini bagus banget. Halu aja. Iya. Anjir. Iya, Separah itu berarti ya. Serius. Efeknya. Lu berapa tahun tuh kayak gitu? Cukup lama sih. Beberapa tahunnya gue lulus SMA kapan sih? Ya mungkin ada kayak 5 tahun kali ya. Lama juga ya. Udah lama ya. Ada kan 5 Lama ya. tahun gue terjebak di situ. Yang dari kayak gue start sampai gue akhirnya ikut jualan ya. Jadi berarti kamu merasa kalau kamu itu terjebak sebenarnya di sana. Kamu ngerasa kalau ini nggak benar. Ini ruang gelap nih. Iya, terus akhirnya gue riset apa sih itu ya. Apalagi itu kan chemical. Ya, chemical. Semakin banyak kamu pakai ya itu akan semakin jelek juga di Iya. Otak, badan. Iya. Itu deh. Nah, berarti lu setuju nggak dengan stigma musisi itu bandel? Kan orang bilang musisi itu pasti bandel ya. Nah, Semua orang juga bandel, men. Semua orang juga bandel. Iya, Kamu benar juga, Iya. gue setuju. Berarti lu setuju nggak dengan stigma itu? Enggak Enggak ya? semua orang bandel. Lu bilang apa? Lu mau kerja di pemerintahan yang kelihatan bagus sekalipun kalau bandel aja. banyak oknum-oknum yang kemarin ya. di oknum-oknum di Sumatera sana yang ketangkep yang ada videonya sampai ditabrak-tabrak Oh, gitu. gitu. Ya kan? Iya. Banyak banget. Jadi gini, Op, aku sempat ke Aceh kan, jalan-jalan, motret juga, karena aku motret. Terus memang aku ngobrol, karena aku tertariknya karena di situ adalah dikenalnya sebagai ladang ganja kan. Oh, iya, Aceh iya, itu betul. adalah tumbuhnya dengan cepat segala macam. Nah, aku nanya ke orang-orang di sana, pemuda sosok-sosok tokoh-tokoh masyarakat di sana yang tahu dengan isu-isu ini. Mereka bilang anak-anak di sini nggak ada yang doyan sama daun. Mereka doyannya ubas semua. Oh, itu tahun berapa kan? 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2019 ya? Iya, 2019 gue sempat cabut ke Aceh. Dan itu surprisingly, itu kayak kaget juga gue, ini kenapa ya? Apakah karena kurang edukasi atau bagaimana gitu. Tapi ternyata karena strata sosial. Karena ganja itu murah di sana, orang-orang anak-anak mudanya gengsi. Gengsi. Padahal mereka nggak tahu efeknya. Efeknya separah itu padahal. Iya. Iya gitu. Iya. Jadi ini wah susah sih kalau udah ngomongin drugs. Kalau mau digimanain aja bakalan tetap ada di jalanan gitu. Sebenarnya kalau aku bilang ya sebaiknya jauh-jauhin lah. Itu kan juga nggak baik itu karena satu
harganya mahal. Harganya mahal, ya kan? Iya. Benar, Kedua, resikonya gede. karena ini masih di Indonesia, itu tergolong sesuatu yang sangat berbahaya. Maksudnya kalau lu ketangkap tuh, aduh, Kelar udah. Ribet lah, ribet. sayang sama umur lah. Iya. Gitu. Kalian akan kepotong, misalnya kalian ketangkap sekarang berapa tahun ya? 8 tahun gitu? Iya. Ya, 8 tahun. Tergantung mungkin. 13 tahun, 10 tahun, Nah, itu gila kan sih, nggak sayang, lu sekarang umur berapa? Wah, Nanti lu keluar tiba-tiba lu udah berumur. Tiba-tiba jadi Iya, Yopi kan. tiba-tiba keluar jadi Yopi. Jadi setelah itu akhirnya kamu berhenti, akhirnya main musik jadi lebih enak sebenarnya. Apa gimana? Apa ya? Atau ngerasa lebih produktif setelah clean itu? Ya, kalau kamu ngomong drugs sama musiknya sih itu dua hal yang berbeda, sama kayak kamu makan sama naik motor gitu Wow. beda. Cuma maksud gue draft tuh pengaruh besar nggak sih ke dalam kehidupan musikalitas lu? Kalau sampai ke ekonomi ya. Nggak, maksudnya ke kehidupan musikalitas lu deh. Dalam lu sambil belajar main bass segala macam gitu itu pengaruh besar nggak sih? Gimana ya? Kalau dibilang pengaruh ya pengaruh sih. Tetap pengaruh sih. Atau mungkin lu bisa sejago ini karena karena draft juga. Kayaknya enggak sih. Karena gini, Yop. Karena kalau menurutku ya, gini ya, Do ya. Ya. Dia itu udah berprestasi dulu sebelum Ya. way before he used Ya. this kind of Ya. drugs, ya kan? Iya. Tapi kan selama 5 tahun itu lu masuk ke dalam dunia gelap nih, Oh. katanya kan? Iya. Nah itu gimana tuh ya maksud gue? Pengaruh gak sih ke musikalitas lu? Musikalitas enggak sih, men. Enggak ya? Kalau gue boleh ngomong jujur sih enggak. Karena itu kan hubungannya sama kesehatan. Tinggal Iya, iya. lu milih lu mau jadi sekarang sambung ke musik ya. Iya. Lu mau jadi musisi yang sehat atau yang enggak sehat, itu aja sih. Tapi kalau untuk masalah skill dan lain sebagainya, kalau yang aku rasain pribadi sih enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ngaruhnya sama sekali. Tapi kan sabu tuh drugs itu apalagi khususnya sabu ya, itu kan pasti pengaruh ke otak, cara lu berpikir, cara lu memandang sesuatu segala macam. Ya apakah cara otak lu itu berpikir pengaruh nggak sih ke cara lu main musik? Jadi seharusnya lu bisa lebih dari sekarang nih. Karena lu 5 tahun terjebak situ, jadi lu kayak terhambat sedikit gitu loh. Biasa aja mukanya dong. Gini-gini juga ya kan? Kayak aku mikir itu ya, maksudnya gimana ya? Kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak juga ya, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga, Pak. Oke. Berarti itu memang kalau masalah drugs itu memang ke fokus ke kesehatan aja. Personal aja. Iya, personal aja. Iya. Itu lebih ke personal. Tidak membuat lebih produktif juga. Berarti Iya. itu bullshit semua ya. Orang kan kadang bilang kayak, cobain lu, nih bakalan jadi lebih kenceng nih, lu bakalan lebih awake iya. segala macam. Apa itu bullshit semuanya? Nggak tahu ya, orang kan beda-beda. Iya, Cuman iya. aku lebih memilih untuk sehat aja sih sekarang. Kayak mungkin ada orang yang kalau nggak bisa pakai narkoba, nggak bisa kerja, nggak bisa fokus. Kalau aku sih lebih memilih untuk lebih baik aku sehat aja sih. Biar nggak fokus juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka anggap itu nggak fokus ya, lebih baik dengan apa adanya. Aku capek, aku istirahat, aku tidur. Nah, ya. Iya. Enak. Kalau mau mau yang kenceng ya udah ngopi aja. Ngopinya di warkop. Ada yang iya nggak? Ada yang light, ada yang kenceng Kan strong. kalau ngopi datangnya ke warkop guys. Kan? Oh, kalian pengen ngopi dari yang ke warkop. Warkop. Iya, dan ini legal. Semua sih legal. Semua harus Aman. legal. Kita ada ini kita lagi warkop titik ya namanya. Iya. Ada di Ubud, tepatnya di Tengkulak aja. Jadi teman-teman yang mau datang, yang mau ngopi, yang ada di sekitar Ubud atau Bali bisa datang ke warkop Bisa titik datang ke aja. warkop titik. Iya. Dan di sini juga kita kadang banyak musisi di sini Iya. sering ngumpul. Gara-gara dia juga nih. Gara-gara dia juga, Iya. linknya memang ngeri ini orang. Iya, ini orang. Ini orang experience-nya ngomongin link, ngomongin link, Yop. Balik lagi ke yang tadi aku bilang, memang experience orang itu nggak bisa membohongi Betul. berapa banyak network yang dia punya. Memang ini orang ngeri linknya. Ini orang ngeri emang. Ini orang ngeri linknya. Tapi kenalannya. Kenalannya. Iya. Sama aja. Semakin banyak kenalan, itu semakin bagus sebenarnya. Man. Membuka jalan. Ya, Iya kan? intinya ya kalau gue sih intinya senang berteman. Jadi kadang aku melupakan
melupakan latar belakang orang. Jadi intinya aku ya tetap baik aja. Tapi emang harusnya gitu nggak sih? Iya, Lu harus. kalau mau temenan aja. Iya, Nggak siapa peduli tahu, lo siapa di tahu. agama apa, apa ya bodo amat. Selama kita temenan fine-fine aja, kenapa harus dimasalahin? Iya, Nggak sih? Iya, benar. Siapa tahu waktu kamu kenalan dia adalah seorang tukang Kapiten bukan, oh, bukan. tukang beca atau apapun itu yang kalian anggap ekonomi rendah, tapi suatu saat mereka sukses dan mereka bikin acara, mereka pakai jasa bisa benar. Tapi ngomongin kayak orang kayak gitu, kadang kita gini loh, kadang kita underestimate sama orang gitu loh. Maksud gue, kadang banyak hal yang bisa kita dapetin dari orang-orang seperti itu, ngerti loh. Iya, Orang-orang tinggal di jalanan, anak pang lah atau apapun lah ya, yang Iya. itu tuh experience maksudnya lebih banyak dari experience dari kita loh, yang kita hidupnya nyaman-nyaman aja. Iya, gitu kan. justru mereka itu lebih batu daripada kita. Betul. Benar, Karena karena mental sih gila mental, sih, iya. gila sih, gua akuin. Karena gue pernah punya kenalan teman kayak gitu, Bre. Yop, jadi gue motret kan. Jadi gue pernah punya kenalan teman biasa aja yang dia which is like kerjaan masih susah waktu itu. Sekarang tiba-tiba buka usaha, dia terus pakai jasa kita, kayak it's such a blessing gitu loh. Kayak, wah ini kalau gue cut hubungan dari dulu karena cuman masalah ekonomi backgroundnya dia, kayak kita nggak akan bisa kerja sama seperti ini. Iya. Nah, ngomongin masalah itu, experience lu pernah nggak kayak gitu? Lu kenal orang di jalan, terus tiba-tiba orang ini jadi sesuatu, ngundang lu atau ngelingin lu ke musisi lain, segala Sering. macam project kayak gitu pernah? Sering. Iya. Sering, men. Emang Tapi puji wah, Tuhannya apa ya? Puji Tuhannya selalu di dalam jalan yang positif gitu. Karena orangnya suka berteman, terus jadi gue nggak mandang orang dan gue selalu kayak welcome sama semua orang, dan tiba-tiba loh, kok orang ini yang aku kira orang ini nggak mungkin ada hubungannya sama kerjaanku, kok bisa ngasih kerjaan? Oh. Iya nggak sih? benar. Karena Gua welcome ngerasain itu ya, surprise, iya. welcome keset itu. Bukan. welcome. Kok bercanda lu banget? Kayaknya gue ya. Jokes bapak-bapak. Iya. Tapi nih, kita berhubung lagi di Januari nih, awal tahun ya kan. Ada nggak sih rencana-rencana ke depan lu ya? Maksudnya di kan tahun 2022 ini kan awal tahun Januari nih. Iya. Rencana ke depan lu ada nggak sih apa gitu? Lu mau buat apa? Mau jualan lagi? Salah. Balik lagi. Nggak ya, udah. Itu masa lalu. Iya. Experience. Apa ya? Gue lebih ke jalanin aja sih. Kayak ya berusaha. Tetap ada target finansial sih. Ya pasti lah. Tentunya target finansial yang Itu yang gue penting. kejar ya. Itu terus pasti banyak hal-hal negatif yang harus lo tinggalin. Itu sih gue pengen untuk ke depan. Tapi mumpung kita jadi sekelas nih kan, Iya. lu ada yang mau dipromosi nggak sih? Maksudnya entah dari band lu apa segala macam yang sekarang lu kerjain. Ada yang mau promosiin nggak sih? Untuk YouTube nih. Apa ya? Ini yang nonton banyak nih, Yop. Serius, yakin gue. Iya. Nanti title-nya How to Become a Dealer. Drug Dealers. Rame tuh. Balik lagi. Kalau ada yang mau konsultasi tentang sabu, Ada nggak sih, Yop, yang mau promosiin gitu? apa ya? Nggak ada karya sih. Nggak ada karya yang maksudnya gue bikin secara personal, misalnya album gue sendiri. Sampai saat ini belum ada. Pengen bikin tetap Suatu hari nanti lah ya. suatu hari nanti. Cuma Gas masih lah. kayak ya masih aransemennya semua masih ada di otak, belum ada yang gue bikin secara fisik gitu. Tapi ngomongin gitu, Bre. Jadi kan kamu ada banyak kerjaan itu di luar kan. Jadi gini, Dok. Gua pernah ketemu orang, Ya. dia itu mau dibuatin video klip sama gua. Ya. Ternyata yang ngisi bass dia. Si Ben, inget nggak? Oh iya. Orang UK, penyanyi gitu, yang ngisi bass dia. Nah itu kayak gitu, sering kayak gitu makanya. Kayak, lalalala. Nah itu gimana cerita klien-klienmu atau teman-teman yang ngajak kamu project ini gimana nge-linknya itu gimana? Nah, sekarang nanti ada satu statement yang ada satu statementku pribadi. Jadi berkarya itu nggak harus kamu bikin album, nggak harus bikin repot-repot promosi sendiri atau dan lain sebagainya. Kalau buat aku pribadi loh, nggak tahu yang lain, mungkin yang lain cara pandangnya beda.
Kalau buat aku berkarya itu nggak harus seperti itu, nggak harus kamu bikin album sendiri dengan mukamu di itu atau kamu harus bikin video klip dan lain sebagainya. Tapi buat aku karyaku itu aku ngisi di albumnya si ini, di albumnya si ini. Aku tiba-tiba ada di videonya si ini, aku tiba-tiba ada main di acaranya si ini. Mungkin kalau mereka bilang karya lu harus direkam dong, harus ada buat TV-nya. Aku punya kok banyak ada orang Jamaika juga aku pernah di terus si Ben itu, si Crow juga aku ada ngisi di situ. Masih banyak lah pokoknya kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Oh, jadi karena kerjaan itu mendatangkan kerjaan lainnya. Itu tuh karyaku ada di dalam situ. Gitu. Karyaku ada di dalam karyanya orang. Berarti nggak selalu musisi itu harus punya karya sendiri. Iya, jangan minder kalau misalnya gimana ya bikin lagu susah nih ya, harus repot ternyata dananya besar dan lain sebagainya. Enggak. Ngisi lagu orang itu juga karya. Benar. Iya, Itu karya, Bang. ngisi lagu orang itu karya. Kalau nggak ada dia nggak jadi itu lagu. Benar sih. Maksudnya gini ya, orang itu percaya sama kita untuk Iya. berkarya di dalam karyanya dia. Nah, Berarti nggak ada alasan untuk minder sebenarnya. Nggak ada alasan untuk, aduh aku belum punya dana, belum punya budget, belum punya promotor, belum punya distributor. Jadi nggak berkarya malah makin enggak gitu. Berarti nggak ada alasan untuk Terus itu. minder, saya nggak punya karya. Jadi aja. jadi intinya kalau dari Yopi jalanin aja. Jalanin aja. Go with the flow aja udah ya kan. Iya. Karya mah karya aja. Karya aja mau di karya siapa kek bodo amat ya kan. Itu kan siapa yang main bass ya? Saya. Iya. Nah, itu karya saya kan berarti. Iya. Orang itu sudah mempercayakan ke saya. Oke, thank you Yopi, Andro Thank you, Yopi. Nice man. Thank you Yopi. Jangan lupa subscribe. Oh gitu. Jangan lupa like, share, and subscribe guys. Gila ya udah Yo, sejam aja. Kita di channel 1 Asbaks. Yoi, thank you teman-teman. Thank you Yopi. Yopi, thank you Yopi. Ya man, thank you man. Sukses selalu. Yoi. Channel ini juga.